إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وأنعم وتفضل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, segenap sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam itu pun tercurah pula kepada kita semuanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah bosan-bosannya setiap Jumat khatib menyampaikan wasiat untuk senantiasa menjaga, mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dapat merealisasikan keimanan itu dengan segenap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya kita mendapat predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada bekal yang paling baik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kebahagiaan itu diukur dengan banyaknya harta, mungkin Qarunlah orang yang paling berbahagia. Tetapi ternyata Qarun binasa dengan hartanya. Oleh karenanya kita jangan tertipu dengan harta. Kalau kebahagiaan itu terletak pada kekuasaan, mungkin Namrud dan Fir'aun lah orang yang paling berbahagia. Tetapi Namrud pun binasa hanya karena seekor lalat kecil yang masuk ke hidungnya. Namrud membentur-benturkan kepalanya. Di mana ada benda keras, dia benturkan kepalanya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Jadi lalatlah yang membunuh Namrud. Sosok pemimpin, sosok penguasa yang zalim, yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membentur-benturkan kepalanya sampai menemui ajalnya. Begitu juga dengan Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Memang tidak sama dengan Namrud. Boleh jadi Fir'aun tidak diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sepanjang hidupnya Fir'aun tidak pernah sakit. Sampai ia mengatakan, ada
Rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Tetapi sepanjang hidupnya Fir'aun diberikan kegelisahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kerajaannya, kekuasaannya runtuh. Sampai-sampai ia membuat undang-undang, kalau ada atau setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Sampai saking ketakutannya Fir'aun dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya. Wa fir'auna dil autad. Fir'aun memiliki kekuasaan. Fir'aun memiliki bala tentara. Membuat undang-undang. Memiliki banyak penjara, bahkan berbagai siksa untuk para penentangnya. Tetapi Fir'aun tumbang tidak dengan tentara. Hanya sebilah tongkat yang dipukulkan di atas permukaan laut, terbelahlah lautan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun ditenggelamkan berikut dengan bala tentaranya. Kemudian jika kebahagiaan itu diukur atau ada pada perempuan, ada pada wanita, mungkin, mohon maaf, para pezina orang yang paling berbahagia hidupnya. Tetapi tidak ada ceritanya orang pezina itu berbahagia hidupnya. Lalu di manakah letak kebahagiaan yang sesungguhnya? Letak kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika hati ini dipenuhi dengan keimanan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa disebut oleh lisan-lisan kita. Kemudian merasa nikmat merasuk ke dalam kalbu kita. Itulah disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan ketika keimanan itu dapat kita realisasikan, dapat kita refleksikan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan sesuatu yang sangat sederhana. Basahi lidah kita, basahi bibir kita, biasakan lidah kita, bibir kita untuk mengagungkan Allah, menyebut asma-asma Allah, bertasbih, bertahmid, mengagungkan nama Allah. Mungkin dengan hal-hal yang sederhana, membiasakan diri kita melantunkan ayat-ayat Allah, yang pada akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita tidak berencana untuk lahir ke dunia ini. Bahkan kita tidak sempat memilih kita lahir sebagai manusia. Tapi ketahuilah bahwa manusia adalah makhluk yang Allah muliakan. Walaqad karamna bani Adam. Ada orang yang mempertahankan kemuliaannya, memelihara kemuliaannya dengan iman dan amal soleh. Tapi ada orang yang tsumma radadna hu asfala safilin, menjatuhkan dirinya ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dihabiskan, sepanjang hidupnya dihabiskan untuk 3 hal yang tadi. Semua potensi yang ada pada dirinya dihabiskan untuk 3 hal tadi: tahta, harta, dan wanita.
Padahal hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara fisik spesifikasi tubuh kita, ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, terlanjur bahwa takdir kenikmatannya, takdir kebahagiaannya ketika tubuh kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan fasilitas yang Allah ciptakan, Allah sediakan itu untuk menunjang agar kita lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan di muka bumi, dinaungi oleh langit. Di antara keduanya ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada air, ada udara. Itu semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita sebagai hamba, sebagai makhluk dapat menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Ketika kita sebagai hamba jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah berani melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itulah awal kesengsaraan hidup kita. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan, ketahui jati diri kita bahwa kita adalah seorang hamba, seorang manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ada 3 hal yang apabila kita dapat melakukan 3 hal ini, kita sudah termasuk merealisasikan keimanan, hakikat keimanan. Dan apabila kita sudah melakukan ini, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan di dunia, bahkan kebahagiaan di akhirat. Apa yang 3 hal tersebut? 1, ketika kita tunduk patuh pada iradah, tunduk patuh pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. 2, ketika kita tunduk patuh pada kudratnya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika kita ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pikir-pikir hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keblingsatan hidup kita, kesengsaraan hidup kita adalah karena keinginan kita, keinginan yang menurutkan hawa nafsu kita, yang tidak patuh dan tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita bahagia, keinginan yang tertanam dalam diri kita, haruslah kita turutkan pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Haruslah kita turutkan pada iradahnya Allah, pada kudratnya Allah, dan pada akhirnya kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak lepas dari iradah, kudrat dan ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada seseorang yang duduk di pinggir pantai. Dia menatap ke tengah lautan. Di hatinya dia menginginkan debur ombak itu tidak lagi dari tengah ke pinggir, tapi dia menginginkan ombak itu dari pinggir ke tengah. Sampai gila pun itu tidak akan pernah terjadi. Artinya bahwa hidup kita tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin kita tahu, kalau pengen kita tahu apa iradah Allah, apa kudrat Allah itu,
adalah terjelma di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Itulah jelmaan iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua menjadi standar kita dalam menjalani hidup kita di dunia, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Senang ketika kita melaksanakan kewajiban, nikmat ketika kita melaksanakan sunnah Allah, jijik ketika melihat yang haram dan tidak mau terlibat dalam sesuatu yang makruh. Maka insya Allah kita akan meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jati diri kita masing-masing bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari iradah, kudrah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hada fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha mastata'tum wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir li wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir li wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir li wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumid dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.